Baik, perkenalkan nama saya Margarita Noe, NIM 22130017. Kelas A. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang security komputasi awan. Security komputasi awan adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang beroperasi di dalam cloud komputasi awan. Komputasi awan telah menjadi sangat populer karena fleksibilitas dan skalabilitasnya memungkinkan bisnis untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa perlu infrastruktur fisik sendiri. Namun penggunaan layanan cloud yang membawa tantangan terkait keamanan yang perlu diatasi untuk melindungi data dari ancaman eksternal dan internal. Aspek utama dari security komputasi awan: keamanan data. Data yang disimpan di cloud harus dilindungi dari akses tidak sah. Metode enkripsi yang digunakan untuk menjaga agar tetap aman saat disimpan maupun ditransmisikan. Yang kedua, enkripsi. Data yang disimpan di cloud sering dienkripsi agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ini memastikan bahwa meskipun data jatuh ke tangan yang salah, tetap bisa dibaca tanpa kunci enkripsi. Yang ketiga, data masking, mengubah informasi sensitif menjadi bentuk data yang dapat diidentifikasi untuk melindungi privasi data saat diproses atau diuji di lingkungan cloud. Yang kedua, manajemen identitas dan akses. Manajemen identitas dan akses adalah praktik mengontrol siapa yang memiliki akses yang dapat dan data aplikasi di cloud serta jenis akses yang dapat mereka miliki. Multifaktor authentication atau disebut atau dengan kata MFA digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data dan aplikasi dengan penambahan lapisan autentikasi tambahan selain kata sandi seperti verifikasi kode atau biometrik. Yang berikut least privilege principle, memberikan akses minimum yang diperlukan kepada pengguna sehingga membatasi risiko jika Anda penyalahgunaan akses. Yang ketiga, keamanan jaringan network atau security, melindungi koneksi jaringan antara perangkat pengguna dan server untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari aplikasi dan berjalan di cloud sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, virtual private network, mengenkripsi data dan ditransmisikan dari layanan cloud sehingga mengurangi risiko penyadapan oleh pihak ketiga saat data sedang dalam perjalanan. Yang keempat, keamanan aplikasi. Aplikasi yang berjalan di cloud juga harus aman dan berbagai jenis serangan seperti SQL dan cross-site scripting dan lainnya. Pengetesan keamanan aplikasi menggunakan pengetesan keamanan otomatis dan manual untuk mengidentifikasi celah keamanan dan aplikasi sebelum dan setelah mereka dideploy ke cloud. Yang berikut, patch management, memastikan bahwa semua aplikasi yang berjalan di cloud selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah keamanan. Yang kelima, keamanan infrastruktur cloud, mencakup perlindungan data dengan sumber daya komputasi dan menyimpan dan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Yang berikut, virtual security, mengaman hyperspace data dan lingkungan virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan mesin virtual. Container security, mengamankan aplikasi yang berjalan dalam kontainer seperti Docker. Serangan yang sering digunakan untuk membangun aplikasi CloudNet. Yang keenam, audit dan kepatuhan, penyediaan layanan cloud yang
perusahaan yang menggunakan layanan ini harus mematuhi regulasi dan standar keamanan tertentu seperti GDPR, HIPAA, dan ISO 27001. Long Management melacak dan menganalisis aktivitas yang terjadi di lingkungan cloud melalui log sehingga dapat diidentifikasi adanya potensi ancaman dan pelanggaran. Compliance monitoring memastikan bahwa pengaturan keamanan di lingkungan cloud tetap konsisten dengan standar yang diperlukan. Tantangan dalam security komputasi awan. Yang pertama, tanggung jawab bersama, yaitu keamanan cloud dengan tanggung jawab bersama antara penyediaan layanan cloud dan pelanggan. Penyediaan tanggung jawab atas keamanan infrastruktur cloud, sementara pelanggan bertanggung jawab atas keamanan data dan aplikasi mereka yang terletak di dalam cloud. Yang kedua, akses di mana saja. Salah satu manfaat cloud adalah akses di mana saja, namun ini juga berarti bahwa jika ia diamankan dengan baik, siapa saja dapat mencoba mengakses data dari lokasi mana saja. Yang ketiga, ancaman insider. Ancaman dapat datang dari orang lain dalam organisasi seperti karyawan yang memiliki akses ke data sensitif dan menyalahgunakan. Yang keempat, konfigurasi yang salah. Kesalahan dalam pengaturan konfigurasi keamanan adalah salah satu penyebab utama kebocoran data di cloud. Security komputasi awan mencangkup berbagai lapisan perlindungan untuk memastikan bahwa data dan aplikasi infrastruktur yang berjalan di cloud tetap aman. Dengan meningkatnya adopsi layanan cloud, memahami dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tetap menjadi sangat penting untuk pengguna, organisasi, dan penggunaan individu perlu bekerja sama dan penyediaan layanan cloud untuk memastikan bahwa praktik keamanan terbaik diimplementasikan dan risiko diminimalkan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google Drive. Yang pertama, akan muncul tampilan seperti ini dan ada beberapa menu. Di sini ada menu baru atau new. Kita akan membuat folder baru. Kita akan membuat folder baru, terus upload file untuk mengupload file. Folder ini digunakan untuk mengupload file. Yang berikut, yang di bawahnya ini ada Google Dokumen, itu untuk membuat Google Dokumen. Terus Google Spreadsheet, itu untuk membuat Google Spreadsheet. Google Slide untuk membuat Google Slide, yang Google Formulir untuk membuat Google Formulir. Dan di sini ada lainnya, yaitu dan ini menu untuk bagikan. Kita akan membagikan sebuah link atau mau dikirim ke teman sendiri menggunakan link. Terus ini terbaru, ini yang berbintang spam, sampah, dan penyimpanan. Contohnya kita membuat folder baru. Di sini saya akan membuat folder baru. Contohnya tugas 5. Setelah itu buat tugas 5. Di sini kita akan mencari folder yang telah kita buat dengan nama foldernya tugas 5. Nah, ini sudah muncul. Kita klik di sini. Contohnya kita akan mengupload file. Jadi klik di tab new atau baru, terus upload file. Klik upload file. Contohnya di sini saya mengupload sebuah file dengan
Contohnya ini foto kampus, open. Nah, di sini sudah muncul foto kampusnya. Ini kita sudah upload satu file di dalam folder tersebut. Jadi di sini saya ingin saya sudah mengupload satu file di dalam folder tugas 5 ini. Nah, di sini sudah muncul foto kampus. Nah, berikutnya lagi saya ingin membagikan link ini kepada teman saya atau kerabat terdekat saya. Jadi di sini ada muncul bagikan tugas 5, tambahkan komentar, orang, grup atau acara kalender. Jadi di sini orang yang memiliki akses. Jadi di sini saya sendiri yang memiliki akses. Di sini ada muncul email saya, pemiliknya saya sendiri. Jadi di sini akses umum. Di sini ada muncul dibatasi. Jadi dibatasi, klik dibatasi. Saya ingin link saya ini semua orang bisa melihat link saya. Jadi kalau dibatasi itu berarti hanya saya sendiri yang melihat link tersebut. Kalau siapa saja yang memiliki link, berarti saya ingin link saya ini semua orang dapat melihatnya. Jadi saya klik di sini siapa saja yang memiliki link. Nah, terus di sini saya klik di salin link, dan saya akan meneruskan atau membagikan link ini kepada kerabat atau teman saya sendiri. Contohnya saya bagikan di grup atau saya kirim ke saya pribadi, di data pribadi saya. Oke. Jadi nanti kalau saya ingin melihat atau mengupload file, nanti saya bisa klik di link ini agar saya dapat melihat dan mengirim tugas. Sekian dan terima kasih.